Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang kasus yang viral ya beberapa hari. Nggak tahu itu kejadiannya kapan. Oke, sebelumnya seperti biasa kita sapa dulu Mbak I. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol ya Mbak I ya. Iya. Ini aku pengen ngobrolin, ini cukup miris sih ya. Aku tahunya baru tadi pagi di TV. Dari kemarin sempat dengar selentingan, cuman aku nggak konsen gitu, nggak kepikir, cuma lewat gitu. Tapi tadi pagi muncul berita di TV ya teman, tentang ini pembunuhan yang bapak bunuh 4 anak kandungnya. Oh iya, yang terus Tahu dia mencoba untuk bunuh diri tapi ya akhirnya diselamatkan. Tadi aku sempat dengar berita, oh bapaknya bunuh diri juga. Tapi kemudian selanjutnya, oh ternyata bapaknya nggak mati, tempat terselamatkan. Itu jadi Mbak, itu aku kasus-kasus gini nih miris ya. Oh, ini kan satu fenomena kehidupan ya. Jadi kan sebenarnya apapun yang terjadi di sekitar kita itu kan bisa dibilang bahasa semesta yang kepadanya kita harus mempelajari ya. Iya. Jadi artinya begini, kita ikut turut sangat berduka cita ya buat semua keluarga yang keluarga dekatnya dari si ayah yang membunuh, apalagi anak-anak dan semua keluarga dekat, kita turut mengucapkan berduka cita ya. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain kita semua sebagai sesama, sebagai keluarga, kita bisa melihat ini pasti ada pesan dari semesta. Pesan dari semesta yang ingin disampaikan kepada kita. Sehingga beritanya bisa sampai didengar kita, didengar Mbak Yiyi, didengar sahabat-sahabat juga. Oke deh. Kalau ini fenomena ini bisa kita tinjau dari berbagai sisi teman-teman ya. Kalau secara hukum paling cuman kriminal gitu aja, tapi kan tidak sesederhana itu ya. Nggak sesederhana itu Ferguson gitu kira-kira ya. Iya, apalagi katanya itu kejadian setelah KDRT terhadap istrinya ya. Oh ya? Iya, istrinya masuk rumah sakit, baru habis itu suaminya bareng sama anaknya gitu. Yang 4 itu. Anaknya masih kecil-kecil, masih umur 6, 4, 3 sama 1 tahun. 6 beda 2 tahun, 4 tahun, beda 4 tahun beda setahun lagi. Setahun lagi. Iya. Istrinya lagi 4. 1 6 4 3 1. Terus lagi hamil lagi. Hah? Istrinya. Lagi hamil? Iya. Gila. Jadi sebelumnya dia cekcok sama istri sampai masuk rumah sakit. Iya. Berarti parah dong. Sampai terjadi pukulan-pukulan seperti itu mungkin ya. Iya kayak gitu. Terus setelah itu dia di rumah bareng 4 anaknya gitu. Beritanya lalu anaknya dibunuh dan kemudian entah pakai darah siapa dia nulis puas bunda gitu. Hah? Di mana itu? Di lantai ya? Iya, di lantai pakai darah gitu. Saya aja tadi pagi lihat berita itu, saya itu kalau dengar berita-berita gitu itu miris ya. Cuman saya lihatnya cepat-cepat aja, nggak berani kayak tak tongkrongin. Kadang kan kalau ada orang kan pengen tahu dilihat gimana sampai darahnya mayat. Kalau saya sih nggak tega ya, nggak tega. Tapi gini Mbak I, yang ingin kita bahas kalau dari sisi kriminal kan ya pasti begitu-begitu aja. Ini fenomena seperti ini kira-kira menurut analisa seorang Mbak Yiyi ini gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Sampai terjadi seorang bapak kandung, coba bayangin Mbak ya. Karena tekanan ya. Saya sebagai seorang mbak ayah ya, saya pernah punya anak kandung. Itu aja saya kan ada kenangan gendong anak saya mulai dari kecil sampai kemudian agak besar, itu sampai 6 tahun ya. Berarti kan dia punya ikatan emosional, kebersamaan. Begitupun dengan anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Kok sampai kira-kira bisa melakukan hal sesadis ini, gimana analisanya? Kalau menurutku ya itu karena tekanan gitu sih. Apalagi katanya yang bekerja ya cuman istrinya. Oh ya? Iya. Jadi si suaminya ini tidak bekerja. Oh gitu. Iya. Benar. Betul kalau itu pasti betul. Arti pasti tertekan karena seorang laki-laki itu ini sudah menjadi dogma umum gitu ya. Seorang laki-laki itu kan apalagi kalau di Indonesia ya, harga dirinya itu dinilai dari pekerjaan. Jadi kalau ada seorang laki-laki tidak punya pekerjaan atau tidak punya menghasilkan sesuatu untuk keluarga,
itu pasti setiap hari stres ya. Iya gitu. Jadi nggak usah diapa-apain aja stres ya. Gitu. Iya, iya. Apalagi dia kayak dari sisi psikologi si apa namanya, cowok ini kan merasa dia sebagai provider gitu. Provider tuh apa Mbak ya? Jadi Aku tahu provider tuh provider apa? Telkomsel gitu. iya Maksudnya kayak gimana? dia pemegang kendali Oh iya, gitu. iya, pemegang kendali. Oh, Satelit. iya gitu. Jadi Iya, iya. gitu. Tapi ketika dia dituntut oleh banyak hal, dia merasa terlalu banyak tuntutan gitu. Terlalu banyak orang yang nuntut dia, mungkin istrinya, ya anak Iya dia. gitu. Iya, ya. Jadi ya mungkin itu salah satu apa namanya alasan kenapa dia membunuh Iya. 4 anaknya itu. Itu sangat masuk akal ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang punya analisa-analisa silakan ditulis di komentar ya teman-teman. Kira-kira gimana? Karena ini masalah psikologis yang memang kompleks ya. Kita kan hanya bisa menyangka ya, berasumsi kemungkinan begini. Tapi kita sendiri tidak tahu apa yang benar-benar terjadi dalam keluarga itu sehingga bisa melakukan hal yang super nekat. Dan itu untuk bisa melakukan hal itu hanya orang-orang yang sudah rusak hatinya, sudah rusak jiwanya, atau bisa bilang sakit jiwa Mbak. Iya. Jadi gini Mbak I, maka mengapa ya kalau di dalam kitab suci tertentu tuh Yesus pernah berkata bahwa Yesus tuh begitu mengasihi orang-orang yang berdosa, penjahat-penjahat. Karena Yesus mampu melihat hati daripada mengapa orang bisa jadi jahat gitu. Jadi nggak cuma dilihat bentuknya aja jahat. Oh nyuri, nyolong, rampok, memperkosa, itu kan bentuk kejahatan. Tapi kan sebelum dia bisa melakukan hal-hal jahat itu kan ada sebuah proses kerusakan mental dulu ya. Rusak dulu mental, pikiran ndak waras dulu baru bisa. Iya. Artinya gini, saya tidak mungkin bisa melakukan dosa sebelum saya menjadi nggak sadar dulu. Iya. Ya, ketika nggak sadar artinya tidak sadar secara spiritual ya. Atau kejahatan bisa terjadi hanya ketika kita konslet kira-kira gitu ya. Dan menurutku di beliau si suaminya ini tidak dari awal tidak berpikir untuk bunuh diri bareng sama anak-anaknya. Kalau Oh gitu. iya, kalau pikiran orang waras ya, kalau mau bunuh diri bareng anak-anaknya kenapa enggak bakar rumah mati sekalian satu keluarga gitu, atau Iya. minum racun bareng-bareng gitu. Mana dia berpikir bahwa tekanannya itu ada pada anak-anaknya, tuntutannya. Jadi ketika dia melihat anak-anaknya tuh, wah gara-gara mereka nih aku cekcok, gara-gara mereka aku harus kerja atau apa gitu. Jadi dia gelapnya di situ dan pada akhirnya membunuh mereka. Gitu. Jadi dia gelap matanya bukan merasa dirinya yang salah, tapi dia juga merasa bahwa, tapi ini Mbak, sebenarnya kompleks nih. Iya. Karena tadi sebelumnya kan kita dengar berita dia cekcok dengan istri dulu. Nah, istrinya dia kan ada kebencian dengan istri mungkin ya. Dan kemudian kan di dalam diri anaknya kan ada darah istrinya juga. Iya, bisa jadi dari juga. satu sisi begitu ya, kompleks. Ada juga kemungkinan seperti tadi Mbak I bilang, dia merasa hidupnya ekonomi segalanya susah ya gara-gara anak-anaknya. Iya. Atau bisa juga ada kemungkinan ketiga gini. Mungkin ini percekcokan tuh sudah sering terjadi ya. Jadi rumah tangga itu sudah seperti neraka begitu ya, mungkin bertahun-tahun. Bisa juga dia merasa untuk menyelamatkan anaknya, dilepaskan aja dari kehidupan, artinya dibunuh aja. Jadi bisa ada juga kemungkinan gitu ya. Mungkin dia merasa kasihan dengan anaknya, dengan kita ribut, wis tak matiin kabeh gitu. Gitu. Oh iya. Jadi baru ketika anaknya sudah sekarat mungkin dia merasa, wah ini gimana nanti, takut atau mungkin menyesal atau apa. Jadi dia ikutan bunuh diri. Iya. Gitu. Itu kemungkinan pertama bisa begitu, bisa juga gini Mbak. Jadi dia bunuh toh, pas bunuh setelah tahu anak mati itu kayak baru sadar ya. Hah? Iya. Aku ngapain barusan? Bisa juga kayak gitu. Ini anakku, tiba-tiba dia muncul memori. Loh, anak yang pertama dulu aku ngasih makan, jalan ketawa-ketawa sama aku. Itu memorinya muncul semua. Iya. Anaknya yang kedua bagaimana dia pernah bersama anaknya, yang ketiga itu semakin membuat dia stres. Iya. Melihat. Iya benar. Gitu.
Jadi benar-benar kalap ya, mata gelap. Iya. Dan suaminya ini benar-benar lagi ada di titik neraka ya. Gitu. Nah, iya. Iya, betul. Iya, teman-teman ya. Sebagaimana kita tahu ya bahwa surga neraka yang sebenarnya itu bukan geografis ya. Iya. Tapi adalah psikologis, kondisi kesadaran manusia ketika kesadaran berada di level 200 ya. Di level 200 itu dimana ada merasa hidupnya penuh kekurangan, ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Iya, betul. Itu dia. Yang jelas dia bisa membunuh. Itu pasti karena takut. Iya. Semua orang membunuh orang ya. Kalau membunuh buat makan, membunuh kambing, membunuh ayam beda. Iya, beda. Tapi itu juga bisa bilang takut. Oh iya. Takut tidak bisa menikmati sate kambing. Bunuh aja dulu. Iya. Takut nggak bisa menyambung hidup, akhirnya bunuh. Jadi hidupnya bergantung kepada kehidupan makhluk. Ngeri juga kita ya. Kita tiap hari makan ayam ya. Sadis juga ya. Sadis nggak? Iya. Saling membunuh ya. Iya. Gak bahaya kan? Iya. Makanya kemudian, nah ini menarik juga teman-teman. Ini kalau agak menyimpang juga ya, Mbak. Kalau menurut teman-teman yang para pelaku vegetarian ya, yang percaya karma juga, sebagian besar penyakit-penyakit yang mengerikan seperti kanker, tumor, jantung tuh nama, itu diakibatkan karena kita makan binatang-binatang. Oh iya. Nah, jadi dalam asumsi analisa mereka atau dalam kepercayaan mereka adalah segala penyakit yang timbul dalam diri kita yang berbentuk kanker, sakit jantung, tumor dan sebagainya itu adalah buah karma. Daripada kita sudah mengorbankan. Jadi kamu kan sudah sepanjang hidup mengorbankan kambing, sapi, ayam, ikan. Lah sekarang giliran waktunya kembali, ya kamu digerogoti oleh tumor itu. Masa nggak ikhlas? Kan impas. Ngeri juga kalau gitu ya. Lanjutin tadi. Jadi dari si suami ini juga, dari berita ini ya, dia juga bisa mengajak siapapun yang melihat berita ini ke dalam nerakanya dia. Maksudnya kayak ikutan marah, ikutan benci kepada suaminya. Iya. Padahal kita juga keren ya. Gitu. Keren ini analisanya Mbak I ini. Aku nggak mikir sampai ke sana loh tadi. Aku cuma fokus. Iya benar teman-teman. Ya ini contohnya sekarang. Contohnya. Iya. Saya jadi kepengen ngajak Mbak I ngobrol nih kan, karena dalam tanda kutip kita sudah terkena energinya. Gitu. Lah bahayanya teman-teman, kalau energinya begitu negatif, kita jadinya ikut benci ya. Kita nggak ngerti duduk perkaranya yang benar bagaimana ceritanya. Kita hanya kalau ibaratnya kita nonton film atau sinetron, kita nonton di tengah-tengah kan ya, terjadi pembunuhan. Tapi kita nggak lihat awalnya, masa lalu si laki-laki ini mungkin waktu masih kecil bagaimana, mungkin ada masalah broken home dan sebagainya, perempuan ini bagaimana, kemudian dia menikah juga proses menikahnya bagaimana, kemudian kenapa kok nggak dapat pekerjaan. Ini kan satu kesatuan ya, tapi kita nonton di tengah-tengah terjadi pembunuhan gitu aja. Akhirnya kita kalau nggak, kita bilang wah suami laki-laki kurang ajar, jahat. Akhirnya kita ikut mangkel ya, nggak ngerti apa-apa tapi ikut jengkel, ikut marah, ikut ngamuk-ngamuk. Gitu. Nah, iya betul. Dan kalau energi gitu, misalkan aku ikut ngamuk atau apa, tiba-tiba aku di jalan bisa melampiaskan ke orang lain. Iya gitu. Keren. Kok Mbak I bisa berpikir seperti itu? Aku nggak nyampe ke situ, belum berpikir ke situ tadi. Gimana Mbak kok bisa berpikir? Karena ya logikanya seperti itu. Kalau dilihat dari diagram itu ya, kesadaran itu ya. Gitu. Iya. Iya benar, tadi teman lanjutkin Mbak Li bilang mereka ini sudah hidup dalam neraka dan si bapak mengajak anaknya hidup dalam neraka. Jadi neraka itu kan rasa, segala rasa yang nggak enak, rasa khawatir, rasa takut, merasa kekurangan ya, semua yang ini di bagian ini. Ya. Jadi yang di bawah level 200 yang warna merah ini ada merasa sombong, bangga, kurang, takut, iri dan sebagainya, merasa berdosa. Itulah kondisi manusia sedang masuk dalam neraka. Dan lebih gilanya si bapak itu mengajak keluarganya ke dalam neraka. Dan bukan cuma keluarganya, jadi kita juga yang lihat beritanya juga bisa. Iya, bisa ikut masuk neraka. Iya, kalau kita tidak nggak bisa hati-hati dengan hati kita ya. Iya. Iya benar. Tadi pagi itu teman-teman, saya tahu di TV itu saya lagi mau mandi sama mama saya dipanggil sini.
Mama saya dengan wajah yang ketakutan itu. Iya. Lihat nih beritanya. Kasihan sekali ini anak-anaknya. Itu kan tadi berita anak-anaknya dikubur. Iya. Mamaku dengan wajah ketakutan. Iya, berarti mamaku tuh sudah ketarik energi neraka tadi ya. Dia Iya. sudah takut, sudah ngeri, sudah merasa sedih. Mm-mm. Sama. Kita ini juga agak di pinggir Iya. neraka ya, Mbak ya. Kita ngomong gini, karena ada rasa sedih kan kita. Iya. Ada rasa kasihan, rasa sedih, rasa aduh, kan nggak enak di sini itu. Kalau orang yang cuman berempati aja ya sudah, nyampainya situ aja. Kalau orang Iya. yang sudah sampai keikut kan, Baper ya. wah sampai hate comment apalagi, wah bapaknya goblok dan Itu segala macam. Mbak sempat Gitu, Mbak gitu. sempat lihat mungkin sempat lihat di Iya, TikTok di ada komen atau TikTok itu ada Iya. komen gitu, wah bapaknya bodoh segala macam. Itu kan berarti dia sudah masuk ke dalam nerakanya gitu. Iya, iya benar. Kalau sekedar empati, Gimana wah, yang bilang? kasihan gitu. Bapaknya bodoh maksudnya. Iya, Terus apa lagi kayak komennya? harusnya kalau mau mati sendiri, jangan Ada yang komen ada- gitu? Iya, Waduh. karena dia nggak tahu sih ya, maksudnya sebabnya apa. Iya, gitu. iya. Jadi orang komen tadi gimana komennya? Kalau mau mati ya harusnya mati sendiri, bunuh diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, itu kan logika orang yang agak waras, teman-teman. Iya. Dan padahal jadi kita ini kayak nonton bola sok tahu, harusnya ke sini. Ini. Tapi kita tidak menjadi pelaku. Nah, kadang komentator itu kan begitu ya. Harusnya kalau mau mati ya mati sendiri. Itu kan pikiran Anda ketika masih agak waras. Iya. Padahal juga nggak waras. Kalau sampai bunuh diri itu juga nggak waras. Tapi teman-teman, kalau sampai ada orang bunuh anak kandungnya, ini kan sudah dalam kondisi sangat tidak waras, sangat tidak sehat. Jadi jangan berpikir begitu. Jangan harusnya gini. Ya ndak gitu. Kondisi sedang Nah, dikuasai kuasa kegelapan. mm-mm. Nggak bisa lagi berpikir waras. Harusnya bunuh diri sendiri ya nggak bisa. Ya. Gitu. Ada lagi Mbak yang Sudah sih tadi. Oh ya, Oke. katanya mau ngajarin aku nih, ngajarin apa? ngajarin naik mobil. Loh ini kan kita udah naik. nyetir mobil. Oh iya udah deh. Oke, bentar lagi. Ini teman-teman kita hari ini hari spesial Mbak Yiyi. Mbak Yiyi ini kalau kita udah berapa kali ya kolaps ya Mbak ya. Hmm. Mudah-mudahan kita bisa cocok sehingga mau saya jadikan Aspri ini teman-teman, asisten pribadi. Gimana menurut teman-teman? Sepakat nggak? Teman-teman kasih komen ya. Khususnya buat tante mama siapa kemarin tuh? Experienza yang selalu menyarankan Mas Fran kalau bisa perbanyak sering-sering collab sama Mbak Yiyi. Nah, Bayarannya agak mahal nih tante ya. teman-teman kasih komen sepakat nggak kalau Mbak Yiyi saya jadikan asisten pribadi. Wih, sudah gayanya kayak Hotman Paris aja. Siapa tahu dengan saya menjadikan Mbak Yiyi sebagai Angelina Jolie KW27 sebagai asisten pribadi saya, rezeki saya secara materi bisa kayak Om Hotman Paris. Iya, semoga. Ini contoh orang berhayal teman-teman ya. Biasa kita kan manusia, Iya, manungso, manusia. manunggaling roso. Ada rasa materi, kadang ada rasa pikiran. Ini pikiran kan bisa menghayal. Nah, barusan saya menghayal. Itu contoh hayalan ya. Oke. Udah gitu aja. Iya, gitu Ya, aja. kasih komen teman-teman ya sekali lagi. Setuju nggak? Setuju nggak Mbak Yiyi kita angkat untuk lebih aktif di channel Warta Kabar Baik, jadi partner saya, jadi asisten pribadi. Oke. Oke? Gitu. Kalau setuju kasih komen. Kalau nggak setuju kasih komen dan juga alasannya. Oke? Gitu ya, kita Iya, langsung ya. gitu aja. Oke. Oke. Yakin? Yakin. Oke. Sampai jumpa di video-video yang lain. Seperti biasa, jika video ini ya, teman-teman anggap baik, bisa dibagikan kepada teman, sanak, family, saudara, tetangga. Bagiin teman-teman. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe teman-teman ya, biar semakin berkembang. Karena kedepannya kita akan membahas tema-tema meluas teman-teman ya. Iya deh, gitu aja dulu. Iya. Oke, kasih apa namanya? Pamit dulu deh Mbak. Iya. Oke, dadah.